saya pikir ini sudah clear, Badan POM juga sudah memberikan pernyataan secara resmi. Sebenarnya yang terjadi adalah Indomie yang ditarik di Taiwan itu, baik di Taiwan maupun sebenarnya di Indonesia, ITO itu sebetulnya tidak diperbolehkan di dalam makanan, karena ITO itu bersifat karsinogenik. Nah, namun demikian, apa yang ditemukan di Taiwan tersebut adalah setara ITO. Jadi yang dicek itu adalah 2CE-nya, kloroetanolnya. Sementara 2 kloroetanol itu tidak bersifat karsinogenik. Dan di Indonesia batasan 2 kloroetanol itu setara dengan 85 mg per kilogram. Dan di Taiwan itu saat ditemukan sebetulnya ITO itu juga sudah tidak ditemukan. Yang ditemukan adalah di 2 kloroetanol 2CE itu dikonversi sebagai ITO, ya. Nah, yang terjadi adalah perhitungan itu memang bisa dianggap sebagai perhitungan seolah-olah sebagai ITO. Padahal ITO itu sebetulnya sangat volatile dan itu sangat mudah menguap. Pada saat itu bahan digunakan, baik itu sebagai desinfektan dan lain sebagainya, itu akan menguap dalam 1 kali 24 jam. Apalagi kalau dipanaskan itu sudah akan menguap. Jadi itu yang terjadi. Nah, oleh sebab itu Badan POM setelah mempelajari itu menyatakan bahwa sebenarnya Indomie yang beredar itu sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada dan tidak berbahaya bagi konsumen. Seperti itu. Oke, baik. Tapi di satu sisi yang bisa kita simpulkan begitu ya dari kejadian ini adalah memang ada perbedaan standarisasi antara BPOM Indonesia dan juga BPOM yang ada di negara tujuan ekspor. Dalam kali ini adalah Taiwan begitu ya Pak. Tapi di satu sisi begitu ya sebagai pelaku usaha sendiri sejauh ini pengawasan dan juga komunikasi mungkin Pak dengan negara tujuan ekspor ini sendiri agar tadi ya sekali lagi perbedaan standar ini bisa dikomunikasikan dari awal begitu ya sehingga produk-produk yang diekspor ini juga sesuai begitu. Seperti apa Pak? Ya, kalau saya lihat yang terjadi yang ditemukan itu adalah Indomie yang bukan diekspor secara resmi oleh produsennya, tapi adalah Indomie yang dibawa secara paralel baik oleh pedagang-pedagang yang membeli produk secara campuran dan lain sebagainya. Sementara yang saya mendapatkan informasi dari produsen, Indomie yang diekspor ke Taiwan itu sudah sesuai dengan aturan di Taiwan, sudah disesuaikan. Seperti itu, sehingga ini terjadi mispersepsi seolah-olah semua Indomie yang ada di Taiwan itu tidak sesuai dengan aturan yang ada. Mereka sudah menyesuaikan diri. Dan mungkin saya sedikit tambahkan bahwa 2CE itu di Indonesia 85 mg. Bahkan di negara-negara lain seperti di Amerika misalnya, itu batasannya sampai 940 mg per kilogram. Sangat tinggi sekali. Ya. Dan ini masih dianggap tidak berbahaya karena memang bukti-bukti saintifik menyatakan bahwa sebenarnya itu tidak berbahaya dan tidak karsinogenik. Yang karsinogenik adalah ITO-nya, seperti itu. Oke, baik. Tapi sekali lagi memang standarisasinya berbeda begitu ya Pak setiap wilayah termasuk berbeda, di standar berbeda. Amerika Serikat. Setiap negara berbeda ya. Oke, nah, baik. Untuk yang ITO sendiri sebetulnya standar Indonesia hampir sama dengan negara-negara lain. Contoh di Indonesia untuk ITO itu karena berbahaya sehingga batasannya 0,01. Di Korea juga 0,01, di Jepang juga 0,01 semua karena itu dianggap sebagai karsinogenik dan berbahaya. Oke, baik. Tapi tadi yang menarik Pak Adi pernyataan Anda begitu ya bahwa tadi yang untuk jenis ataupun juga untuk varian rasa yang tadi ditemukan di Taiwan ini sendiri begitu ya. Ini tadi bukan varian ataupun juga yang diekspor langsung oleh eksportir resmi begitu Pak. Sejauh ini seperti apa pengawasannya terkait dengan eksportir ini begitu ya. Karena di satu sisi tentunya eksportir yang tidak resmi, di satu sisi eventually begitu seperti kejadian saat ini malah justru merugikan yang betul-betul eksportir resmi begitu Pak. Benar, ini memang problem yang terjadi di banyak negara. Kadang-kadang pedagang-pedagang itu membeli produk-produk tertentu yang laku di pasaran, kemudian mereka kirim secara campuran di dalam mix container, kemudian di sana diterima. Nah, justru yang harus dipertanyakan adalah pengawasan di sananya. Kenapa barang-barang yang tidak sesuai itu bisa lolos seperti itu. Nah, inilah yang menurut saya pengawasan harus diperketat.
bukan hanya di Taiwan saja, jadi di banyak negara banyak terjadi hal demikian. Inilah menurut saya pengawasan di negara tujuan ekspor itu yang harusnya diperkuat seperti itu. Oke, baik. Pak Adi, tapi kalau kita berbicara terkait dengan kasus ini bukan kasus pertama begitu ya, varian atau sebuah produk Benar, ditarik di negara ekspor begitu, negara benar, tujuan. Nah, benar, ini benar. seperti apa, Pak? Di banyak negara seperti misalnya di Jerman, tahun lalu dilaporkan misalnya ya di Euro Rapid Alert System for Food ya. Jadi mereka menemukan banyak kasus-kasus hal tersebut dan Indonesia itu bahkan kasus itu datang dari India, Perancis, Jerman sendiri, Belgia, Spanyol, Italia bahkan dari China juga ada, dari Polandia ada. Dan Indonesia tidak termasuk yang negara yang meskipun pernah ditemukan juga di Jerman, tapi bukan negara yang masuk dalam top penghasil produk yang mengandung ITO dan 2CE tersebut ya. Dan ini sudah diantisipasi oleh para produsen dan mungkin perlu diketahui juga 2CE itu bisa saja bukan ditambahkan tapi berasal dari alam, dari alami. Jadi itu hasil reaksi misalnya dari etilen dengan klor misalnya menjadi kloroetanol seperti itu. Nah, itu di alam memang terjadi dan dalam katabolisme tanaman itu juga bisa keluar zat-zat seperti itu. Jadi sebenarnya eh, itu bisa terjadi di alam. Yang paling penting menurut saya adalah dipastikan bahwa produk itu tidak mengandung ETO.